Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga tetap baik-baik saja, sehat walafiat, dan semoga tetap berbahagia. Amin. Ya. Oke kawan-kawan semuanya, dimanapun Anda berada, kita ketiga ini santai sore, bincang-bincang sore, masuk sambil ngopi kopinya mana? Kopi, sling gitu langsung datang kopi. Ya. Kita tidak endorse, kita bikin sendiri. Sambil ngopi dulu, ya. Nanti. Oke, sebagai pembukaan, welcome to our channel. Di channel kami yaitu F4 Financial Freedom for Future. Oke. Ini kawan-kawan semuanya, saat ini aku ingin sharing-sharing ya. Saya ingin sharing tentang channel, karena channel kita judulnya adalah Financial Freedom for Future. Kita mulai dulu, apa itu financial freedom di mata masyarakat kita. Oh iya, apa itu? Nah, bentar Cak, kita belum kenalan loh. Oh iya sih, betul. Kita belum kenalan. Oke, kita kenalan dulu ya. Betul. Siapa saya? Saya Garcahan. Dan saya Cak Su. Saya Cak Slash. Oke, Hansu Slash. Ya. Keren. Hansu Slash. Right, lanjut. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi ya. Financial freedom yang saya tangkap selama ini orang-orang masih awam dengan istilah financial freedom, yaitu keuangan, kebebasan keuangan atau kemerdekaan keuangan ya. Merdeka. Apa sih itu? Saya sendiri juga bingung gitu, yang mengatakan bahwa orang bebas itu keuangan yang mereka tangkap adalah orang banyak uang. Iya dong. Banyak duit. Ya. Bisa beli itu. Kebanyakan memang gitu, Cak. Ya benar. Gimana Cak Slash? Jadi yang kita ingin sharekan apa sih? Teknisnya itu seperti apa untuk mencapai suatu financial freedom tadi? Kan gitu ya? Mungkin kondisi financial freedom mungkin kan. Nah, tepat. Di pengertian itu sebenarnya financial freedom itu sebuah kondisi. Sebuah kondisi. Situasi. Kita sharing. Aku ingin tahu pendapat kalian berdua. Dimulai dari siapapun. Cak Slash monggo. Bagaimana ya? Oke, boleh. Sebelumnya ingin saya mungkin disclaimer dulu ya. Channel ini sebenarnya bukan edukasi atau ajakan untuk membeli atau menjual aset tertentu. Cuma kita juga berproses sebenarnya. Betul. Kita berproses. Semua orang proses menuju kondisi tadi financial freedom atau kebebasan finansial. Justru kita di sini tuh belajar bareng-bareng. Channel ini justru untuk belajar sama-sama, memulai bersama-sama. Oke, kembali ke pengertian financial freedom. Nah, sebenarnya setiap manusia itu punya cita-cita untuk menuju ke financial freedom tadi, kebebasan finansial. Ya, saya ambil contoh nggak jauh-jauh dari ibu saya sendiri. Ibu saya sendiri tuh kalau ada kelebihan uang itu dijadikan emas. Nantinya buat suatu saat kalau butuh, nah itu dijual emasnya. Itu sebuah contoh yang sederhana dari keinginan untuk financial freedom. Nah, tapi apakah kemudian semua orang mampu untuk ke arah situ? Mengingat kondisi ekonomi masing-masing orang berbeda-beda. Betul sekali. Nah, yang menjadi menarik di channel ini, kita dengan ekonomi yang kurang, kita berusaha untuk ke arah financial freedom. Nah, itu salah satu nilai lebih lah dari channel ini. Kemudian istilah financial freedom sendiri itu dipopulerkan oleh Robert Kiyosaki ya dalam bukunya Rich Dad Poor Dad mungkin. Itu ya, oke. Terima kasih atas koreksinya. Itu tidak ada yang salah dengan
pengertian dari Robert Kiyosaki. Cuman saya mengkritisi di Robert Kiyosaki sendiri kan seorang pengusaha, bisnismen. Nah, kritik saya adalah apakah kemudian cara berpikir Robert Kiyosaki itu bisa diterapkan kepada orang yang kurang ataupun tidak mampu saja. Kemudian poin lagi dari kebebasan finansial itu sebenarnya kita tidak, goalnya atau tujuannya bukan kemudian mengumpulkan kekayaan, cuman kita berusaha untuk memiliki sebuah aset yang di masa depan nanti entah 10 tahun atau 20 tahun kemudian itu aset itu bekerja untuk kita. Atau dengan kata lain kita punya pendapatan pasif untuk mencukupi kebutuhan kita di masa depan. Saya kira cukup itu dari saya, mungkin Kak Sufi bisa menambahkan atau ada yang ingin di pertanyaan sebagai pemantik. Aset itu ibaratnya mesin uang ya, mesin pencetak uang, gulung-gulung itu keluar uang. Mesin pencetak uang, analoginya seperti itu. Bisa jadi, tapi kita nggak kerja, maksudnya kita nggak kerja setiap bulan dapat gaji gitu, enggak. Itu kalau itu kan pendapatan aktif ya. Jadi kita pendapatan pasif. Ya, pasif itu kan. Berarti suatu saat kan bisa berhenti juga, karena atau gimana? Suatu saat bisa berhenti juga. Sebenarnya akan terus mengalir. Dia tergantung asetnya di mana, karena kan varian asetnya juga banyak banget ya. Oke, siap. Sekarang menurut siapa? Ya, oke. Kalau dari saya sebagai, latar belakang saya kan driver ojol nih. Nah, driver ojol, tapi saya nggak mau nih jadi driver ojol biasa. Aku pengen jadi driver ojol plus guys. Apanya plus-plusnya? Plus jadi pengusaha, plus jadi bapak rumah tangga, plus jadi konsultan bisnis juga guys. Jadi kalau sedikit boleh men-share apa yang saya pahami mengenai kebebasan finansial atau financial freedom lah bahasanya seperti itu. Ya. Kalau yang pernah saya baca memang di Kiyosaki mengatakan demikian, yaitu Kiyosaki di situ memang seorang pengusaha, memang dari awal itu memang pengusaha. Makanya dia ada pemikiran-pemikiran yang beragam mengenai konsep financial freedom atau kebebasan finansial. Tapi di buku yang lain dari Kiyosaki omongkan itu ada yang namanya buku Cash Flow Quadrant, di mana dalam buku tersebut menjelaskan ada 4 kuadran kondisi manusia pada saat itu, pada saat buku tersebut diterbitkan, di mana kondisi itu ada 4, yaitu terbagi atas ESBI, yaitu E itu adalah employee atau pekerja, sedangkan S itu adalah self-employee, dan B itu business owner, dan I adalah investor. Nah, pada saat Kiyosaki menyatakan 4 kuadran tersebut, memang pada saat itu ya bisa dikatakan berjalan konsep tersebut. Tetapi ketika bergeser pada zaman saat ini, nggak semua orang ataupun tidak semua masyarakat mengerti ataupun mengetahui konsep yang namanya ESBI atau kebebasan finansial di titik ini. Cuman yang saya pahami sebagai driver ojol ataupun dari yang saya bilang konsultan tadi itu, kebebasan finansial. Jadi kebebasan kapan kita mau bekerja, kapan kita mau istirahat, tetapi kita memiliki hasil atau yang bisa dikatakan output dari aset. Jadi mungkin kita saatnya bekerja, waktunya kerja, tapi waktunya libur. Tapi bila kita libur, aset ini yang bekerja terus untuk menghasilkan penghasilan yang disebut passive income itu tadi. Cuman kan banyak banget yang nggak ngerti gimana sih bikin yang namanya aset itu sendiri. Nah, financial freedom mungkin menurut saya seperti itu. Jadi kondisi di mana seseorang bebas menentukan kapan dia bekerja dan kapan dia harus berhenti, tetapi aset terus mengalir. Itu yang mungkin bisa dikatakan financial freedom. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin dari para netizen atau audiens ada pendapat yang lain kayak gitu ya. Bisa
komentar di kolom Kolom komentar komentar bawah ya. boleh. Jadi kita sama-sama belajar, memperkaya literasi, memperkaya bahasa. Kita sama-sama belajar, jadi kita grow up bareng-bareng kayak gitu ya. Jadi menurut kalian berdua, Slash dan Casu, Yes. kira-kira butuh berapa lama untuk membangun sebuah aset tersebut? Untuk financial freedom tersebut. Pernahkah Anda berdua, kalian berdua ini membaca suatu literatur atau buku? Rata-rata dalam riset itu ada berapa lama dia membangun sebuah aset tersebut? Oke. Kalau untuk itu ibaratnya survei. Enggak survei. Saya belum ada informasi kalau. Tapi untuk pengalaman secara individual, anggaplah investor saham. Kalau yang di luar negeri yang terkenal kan Warren Buffett. Warren Buffett, betul. Dia menjadi inspirator investasi. Nah kalau yang di Indonesia itu Warren Buffett-nya Indonesia itu di Kongo atau disingkat LKH. Nah kalau Bapak LKH sendiri itu menjadikan investasi sahamnya sebagai jaminan hari tuanya. Jadi penjamin hari tuanya ya dari saham. Dari saham. Dan itu adalah salah satu di keadaan Bapak LKH saat ini income-nya hanya dari saham. Untuk menjamin kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang lainnya tidak ada. Yang lainnya tidak ada. Itu sudah beliau katakan di setiap kali beliau menjadi pembicara. Pendapatan utamanya hanya dari saham. Tapi yang menjadi nilai lebih dari Bapak LKH, dia rela menunggu 10 tahun, 20 tahun. Itulah 10 sampai 20 tahun. Itu melihat dari seorang investor. salah satu contoh. Investor ini. Mungkin sudah informasi lain Kak Casu. Kalau untuk berapa lamanya suatu aset bisa terbentuk sampai bisa dikatakan financial freedom, itu variatif ya, tergantung apa yang dibuat menjadi aset ini tadi. Karena aset itu sebenarnya sesuatu thing atau barang, benda, kondisi bisa dikatakan demikian juga yang setelah memiliki sistem. Jadi tanpa kita sentuh pun dia bekerja dengan sendirinya. Jadi kalau memang misalkan contoh saja kita punya bolpen, tapi kita mau bikin suatu bolpen ini menjadi aset kita, sangat bisa. Tapi harus beda, harus memiliki sistem gimana caranya atau bagaimana caranya si bolpen ini bisa bekerja untuk kita tanpa harus kita sentuh lagi, kayak gitu. Jadi itu jalan terus kayak gitu. Jadi kayak mesin, betul. Tapi kan bangun sistemnya itu tadi, entah bikin sistemnya itu tadi kita menggunakan sistem titip ke koperasi, kita sistem titip ke toko, itu juga bisa, atau dengan jual perorangan juga bisa. Tapi itu semua memang ada time frame-nya berbeda-beda. Jadi bisa 10 tahun, bisa 10 tahun, 5 tahun, sampai mati pun nggak berarti bentuk ada juga. Ada juga, betul. Ya itu tergantung, mungkin butuh mentoring di situ kali ya untuk menjadi itu coach ya. Coaching. Jadi memang teman-teman tidak mudah untuk kita membantu atau membangun sebuah sistem atau nanti kita menuju ke financial freedom itu butuh proses yang cukup lama dan butuh ketelatenan. Ya, penting itu kesabaran. Kesabaran jelas. Sangat dari kenyataan pengalaman belajar dari yang sudah sukses ya, memang demikian. Seleksi alamnya di situ. Betul. Kan ada yang sekali 2 kali nyoba gagal, langsung berhenti gitu ya. Langsung mutu kayak gitu, betul. Itu bagian dari proses memang kayak gitu. Tapi ketika sudah jadi, ya enak semua sih. Cuma kan banyak orang di luar sana yang men-skip atau yang melewatkan proses tersebut, yang cuma melihat hasilnya aja kayak gitu ya. Padahal proses tersebut itu yang bisa membina ataupun memberikan pembelajaran kepada yang bersangkutan, dalam hal ini mentalitasnya kayak gitu. Siap. Ada tambahan mungkin? Kak Slas.
Saya rasa cukup. Cukup ya. Cukup. Ya, cukup. Jadi Bisa dilanjutkan ke jadi saat ini financial freedom menurut Cak Su dan Cak Ses sudut pandang masing-masing seperti apa yang dijelaskan tadi ya. Nanti kita ada hubungannya dengan tadi sempat tersebut juga masalah investasi. Iya. Ya. Nah ini akan jadi bahasan menarik di sesi berikutnya. Jadi kawan-kawan semuanya bisa langsung subscribe channel ini, ikuti perbincangan kami tentang seputar financial freedom for future. Yes. Oke, kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam F4 Financial Freedom